Nah, kedua nih ya, ilmu RDIA yang bikin kita kaya raya tajir melintir. Yang kedua, bikin seneng pasangan hidup kita. Coba bapak dan ibu senengin pasangannya masing-masing. Bisa gak bapak kalau istrinya tercinta ngerengek request, tahu gak request apa? Iya, minta. Bapak harus ngomong iya, tidak boleh ngomong tidak. Mau punya mau enggak harus ngomong iya. Itu hitungan terkabul, hitungannya detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya. Itu kan kalau direkrut harus mandi. Saya tanyakan itu perempuan lah ya. Itu kan perempuan rambutnya kan panjang, nggak ada yang laki-laki. Bisa nggak kalau nggak sampai ke keramas tuh? Nah, tanya suhunya tuh. Kalau kan rambut perempuan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan pendek gitu, sekarang segini kan bisa enak. Gini aja Bu, Ya. mandi pagi itu kalau bisa nggak perhitungan. Nanti kalau udah lunas udah nggak usah mandi lagi, Ibu. Jadi kita nih kadang ya meraktekin ilmu RDI, kadang kita suka perhitungan. Kita aja nggak perhitungan. Contoh saya nggak perhitungan ya kan. Kalau saya ada centong saya bagi semua centong. Kalau kita ada uang dulu di awal kita kasih uang semua untuk praktekin itu uang. Karena saya pengen lihat hasilnya apa sih nyentongin duit. Tapi kan yang luar biasa Bu, masuknya ratusan juta, bahkan miliaran. Setelah itu ya saya stop dong, nggak usah bagiin lagi umpannya, nyari sendiri aja. Karena ini manjur, gitu. Jadi Ibu mandi aja keramas nggak apa-apa Bu. Zaman dulu ada gak nenek kita, buyut kita mandi pagi nggak keramas, ada gak? Nggak ada keramas. Pagi-pagi dia udah seritan, gitu. Makanya kan orang yang mandi pagi nggak keramas, nggak disisirin, nggak seritan, sahabatnya kuntilanak. Saya kan bisa tuh kan kalau susunya rambutnya tuh bodoh nih Pak. Jagain bapak ini sama sekali nggak ada bodoh rambutnya. Dulu sebelum meraktekin ilmu RDI rambut Ibu rontok semua. Iya, bisa segini. Rambut atas, rambut bawah. Bawah rontok juga. Coba saya periksa dulu. Rontok gak? Benar, terakhir saya Enggak kan? Iya, jadi kalau mandi Pak, dari ujung pala ke ujung kaki basah. Masalah nanti Bapak ngeringin sejam, tapi kan net 10 miliar per bulan. Iya. Tepuk tangan dong. Pak, Bambang Anco nggak sedahsyat tamu saya namanya Roni. Bambang Anco utangnya 2,8 miliar, lunas dalam waktu 3 bulan. Roni waktu dia datang ke RDIY, omset dagangannya per hari cuman 20 juta per hari. Sekarang dagangannya Roni omsetnya per hari 600 juta. Coba bayangin. Roni sama bapak-bapak yang hadir di sini 100% gantengan bapak-bapak daripada Roni. Tapi saldonya gantengan Roni. Iya, dia nggak perhitungan. Jadi Ibu harus mandi pakai keramas. Masalah sampo mahal, resiko lu mahalan utang apa mahalan sampo? Mahalan utang, ya udah keramas. Gua kan bersihnya lama Ji. Ala lenje. Terus, hayo terus, hayo terus. Ini juga kadang kan kalau udah terkabul kabur. Iya. Tapi sekarang dia alhamdulillah nggak kabur-kabur. Dulu kabur Bu, kabur nggak datang lagi. Ntar kalau di SP dipanggil sama polisi, lapor LP, ada keluar LP lagi, dia datang. Gue bilang, lo takut sama polisi apa takut sama Allah? Takut sama Allah, datang lo sini.
Polisi jangan ditakutin, emang polisi tugasnya nakut-nakutin. Iya, tapi polisi bawa pistol, Ji, lo bawa centong. Iya Pak, karena saya ingat zaman dulu tentara Belanda, tentara Jepang itu bawa pistol, bawa senapan, bawa bom. Orang Indonesia bawa apa? Bambu runcing. Bedanya dulu perang bambu runcing, sekarang kan kita nggak perang sama musuh, perangnya sama utang. Ya centong dong. Ini baru diomongin sama anak, ih papa sirik bawa centong. Berarti polisi sirik dong, bawa pistol. Emang polisi berani kalau nggak bawa pistol nangkap penjahat? Berani nggak? Nggak berani, tetap nyalinya cish. Makanya Pak bawa centong kemana-mana. Ini enggak, bawa peso cukur, di peso cukur. Emangnya ngerok jenggot. Jadi Pak, kalau orang ngomong bahwa Bapak bawa centong sirik, jangan dengerin Pak. Ini kan ilmu kearifan lokal, ilmu nenek buyut kita zaman dulu. Bapak perhatiin, orang zaman dulu tidak ada anaknya yang nakal. Ada tapi nggak banyak. Anaknya 8 ini sukses. Anaknya 7 nya sukses. Ini anaknya 1, ndableknya. Anaknya 2, super ndablek. Mau tahu penyebabnya? Karena dia makannya pakai centong plastik. Iya. Orang zaman dulu emang ada centong plastik? Enggak, pakai centong kayu. Semuanya anaknya 8 nya jadi. Kan ada tahu saya anaknya 12. Makanya pakai centong plastik. Anaknya nomor 1 jadi jenderal, jadi pangdam, paling jelek nasibnya jadi lurah. Kerjanya apa? Itu saya lihat pakai centong, makannya centong kayu. Sekarang semua centong plastik. Anaknya 2 nakal, anaknya 3 nakal, anaknya 1 nakal. Coba kita balik Pak, makannya pakai centong kayu. Dibalik, coba lihat deh. Tidak ada zaman dulu yang anaknya bahasanya nih kerjanya jadi makelar. Nggak ada. Kalau sekarang hampir 100% hobinya jadi makelar. Emang emang salah? Nggak juga. Tapi kan enakan kan punya pabrik, punya apa gitu maksud saya. Kayak orang zaman dulu aja. Kedua, zaman sekarang Bapak lihat hampir 90% orang sakit diabetes. Hampir. Kenapa? Karena makannya pakai mikro itu apa? Magicom. Nggak boleh Pak pakai Magicom. Jadi mesti diaron dulu. Habis diaron baru dikukus biar nanti airnya netes. Nah, airnya itu yang bikin sakit diabetes. Ya, kecampur airnya sama nasinya dimakan. Coba Bapak dan Ibu, Ji, kalau gue udah diabetes gimana dong Ji? Gampang kalau udah diabetes. Bapak dan Ibu yang udah diabetes naik pohon kelapa, pohon kelapa. Ada mentil kelapa, apa namanya? Bluluk. Nah, direbus. Nah, air rebusannya bluluk itu diminum selama 9 hari. Udah sembuh, nggak diabetes. Dibelah nggak dulu? Hah? Dibelah nggak dulunya? Alat kelamin kita yang dibelah. Enggak, utuh, direbus. Iya, zaman dulu Pak, tidak ada orang yang sakit stroke. Tidak ada orang sakit asam urat, nggak ada. Kenapa? Karena orang zaman dulu makannya tradisional, oncom pakai apa tuh? Lenca. Sekarang kan jarang, makanya orang yang makan lenca sampai mati nggak bakal dia kena sakit stroke. Kenapa? Karena makannya lenca. Pahit. Nah, kalau gue nggak doyan oncomnya Ji, ya udah lencanya segenggam, ditaruh di air, direbus, air rebusan lencanya diminum, terus 9 hari sembuh. Yang tadinya kaku bisa gerak, yang tadinya ngaceng bisa lemes. Gitu. Oh, kebalik. Maunya gimana? Yang lemes jadi ngaceng nih. Emang maunya ibu-ibu. Dasar.
Jadi intinya gitu. Jadi Bapak dan Ibu, karena nih ilmu RDAY ilmunya ilmu kearifan lokal, ilmu jadul. Kalau Bapak dan Ibu meraktekin ilmu RDAY dicelah sama anak, dicelah sama teman-teman, dicelah sama tetangga, nggak masalah Bu. Kok gitu? Karena pembicaranya kan pakai Robicon. Kecuali kalau pembicaranya naik mobil Pajero, baru jangan dengerin, ya kan? Jadi pakai aja ilmunya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Nah, kedua nih ya, ilmu RDAY yang bikin kita kaya raya tajir melintir. Yang kedua, bikin seneng pasangan hidup kita. Coba Bapak dan Ibu senengin pasangannya masing-masing. Kalau ada uang, ya kita kasih uang. Kalau gak ada uang, ya tangan kita action. Gitu. Bisa? Ibu ngerogoh alat kelaminnya suami, suami ngerogoh alat kelaminnya ibu. Misalkan ibu lagi makan nih di restoran nih, lagi makan di restoran, atau lagi makan di rumah makan deh, ya kan? Ibu jangan lupa duduknya megar, seperti piring, biar bapak bisa ngerogoh. Jangan makan rapet begini, kasih dong kayak bikin landasan pesawat. Yes. Pesawat mau mendarat. Itu. Kalau ibu naik mobil berdua sama pasangannya, sebisa mungkin jangan naik mobil yang manual, cari yang matic. Mobil jalan sendiri, tangannya bapak bisa aktivitas tuh. Karena kalau manual mesti ngoper gigi kan? Ngoper lagi, ntar salah oper. Terakhir, bisa gak bapak kalau istrinya tercinta ngerengek request, tahu gak request apa? Iya minta, bapak harus ngomong iya, tidak boleh ngomong tidak. Mau punya, mau enggak harus ngomong iya. Itu hitungan terkabul, hitungannya detik. Misalkan istri ngerengek, papa, kan istri suaminya ngajak, yuk kita jalan yuk, kemana misalkan? Plaza Indonesia atau mau ke Pondok Indah, kemana misalkan? Cari baju misalkan ke toko baju yang bagus, apa namanya misalkan? Toko Jahra, tau gak toko Jahra? Jahra. Bagus-bagus gak bajunya? Emang lo madat. Bagus. Nah istrinya request, Papa, toko Jahra aku udah kesono kan, bajunya itu aja. Bisa gak aku request papa? Request apa mama? Aku beliin emas boleh gak? Bapak harus bilang iya pak, padahal emas sama baju mahalan. Baju berapa kalau toko Zara? 500 lah, 1 juta ya, 2 juta. Kalau emas minimal berapa? Ya nggak pantas lah beli segram lah, minimal 8 gram lah, 9 gram, sekitar 8 juta lah, 9 juta. Nah bapak harus ngomong iya. Biasanya kalau suami nggak butuh ucapan terima kasih dari istrinya, nggak perlu. Yang penting tangannya bisa masuk ke dalam alat kelaminnya dia. Terima kasih. Nah mau saya kayak gitu. Ini enggak, baru istrinya request langsung mukanya berubah. Ya Allah, janganlah. Bisa? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.